Selanjutnya saya mau beralih ke Bandung nih. Bagaimana pandangan Prof. Hasan ini? Mudah-mudahan masih monitor. Prof. Hasan? Eh, Ya, ada Gus. Ah, ini Prof. Hasan. Silakan Prof. Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih ya. Tadi saya banyak mendengar hal-hal yang menarik ini tentang waktu ya. Jadi waktu ini memang sesuatu yang kita tidak bisa hindari ya. Ya kita hidup ini dalam satu sistem kehidupan ya kalau dalam istilah fisika itu space time ya. Jadi memang ruang waktu ya, kita ada di dalam ruang waktu kita saat ini. eh Sebenarnya kita semua sudah paham bahwa waktu itu penting ya. Saya pribadi juga paham ya, waktu itu penting dan waktu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita juga sadar sehari-hari kita eh, banyak tidak menggunakan waktu secara baik ya. Ini memang problem manusia dari zaman dulu ya. Manusia ini sebenarnya oleh Gusti Allah sudah diberikan petunjuk ya, eh, melalui nabi rasul yang dikirim, idealisasinya itu sudah ada ya, tetapi kemudian realisasinya ini selalu tidak bisa pol ini manusia memang seperti itu ya. Nabi Nuh itu perlu 950 tahun, yang beriman itu cuma sedikit ya. Dan seterusnya kita tahu lah, paham semua ya. Dan waktu itu apa ya, berjalan cepat ya. Saya kadang-kadang ngelihat foto anak-anak saya gitu ya, masih kecil gitu ya, masih bayi-bayi. Nah, sekarang mereka sendiri sudah punya bayi gitu ya. Jadi saya kadang-kadang melihat kok cepat sekali waktu itu ya. Seolah-olah seperti ya nggak begitu lama yang lalu kok tiba-tiba mereka yang dulu kita timang-timang sekarang sudah menimang-nimang yang lain ya, cucu kita ya. Jadi memang waktu ini seperti kata Gus Wahid tadi ya, seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melenakan manusia itu memang paling banyak sekarang ini, zaman zaman modern, saya pikir waktu ya. Kita habis waktu baca WhatsApp ya, mengikuti isu-isu politik yang sebenarnya bagi kita nggak ada manfaatnya kadang-kadang ya. Isu-isu yang heboh-heboh gitu ya, habis waktu kita di sana ya. Dan saya sendiri kadang-kadang melakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga sering beristighfar gitu ya. Saya tahu waktu itu penting. Kita sebagai umat Islam sudah tahu petunjuk-petunjuk pemanfaatan waktu ya. Bahkan Gusti Allah bersumpah dalam Al-Quran ya, wal asr. Dan kalau saya baca dari beberapa penjelasan mufasir, kalau Gusti Allah itu bersumpah dengan sesuatu di dalam kitabullahnya, itu berarti maha penting. Wal asr, demi waktu. Jadi waktu itu penting. Ya, itu tuh sudah prime ya. Kalau dalam istilah matematik itu sudah prime important ya. Sudah tidak bisa ditawar ya. Jadi waktu itu penting, jelas. Nah, kemudian seperti dikatakan oleh tadi Gus Wahid, Mas Imam ya, Prof Imam, kemudian Prof Agus dan semua rekan-rekan sampai Pak Mir Alam, sebenarnya yang paling penting itu bagaimana mengisi waktu ya. Saya pribadi juga kadang-kadang kalau sering merenung gitu ya, sering kadang-kadang sedih ya. Maksudnya kalau saya flashback kehidupan saya dari balik sampai sekarang itu, Masya Allah, itu kadang-kadang saya pikir kok saya banyak sekali dosa kesalahan yang saya perbuat ya. Dulu kenapa bisa begitu gitu ya. Tapi waktu nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Tapi Alhamdulillah bagi orang Muslim kita disediakan pintu taubat kan. Saya pikir ini juga salah satu keindahan ajaran agama Islam ya. Dan setiap agama saya pikir ya. Jadi kita tidak perlu menyesali waktu yang telah berlalu, yang kita melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Berbuat kesalahan dan dosa, nauzubillah min zalik. Karena Gusti Allah itu sudah membuka pintu taubat.
Dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis mengatakan orang yang bertobat itu kalau betul-betul taubatan nasuha, ya dia dosa kesalahannya insya Allah dihapus ya. Jadi itu juga membuat kita menjadi optimis ya. Dalam meskipun bukan berarti kita nanti diberi tobat kita buat salah, tobat salah lagi tobat ya itu tidak juga ya. Tapi maksudnya kita pun tidak perlu terlalu apa ya, terlalu tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di waktu kita sebelumnya ya. Karena rahmat Gusti Allah itu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Nah, ini yang membuat saya pribadi kadang-kadang lebih optimis menjalani kehidupan ya. Meskipun misteri ya bagi kita semua, seperti kata Pak Mir Alam tadi, kita tidak tahu berapa lama lagi nih kita punya jatah waktu ya di bumi kita ini ya. Dan tadi Prof. Agus tadi sudah menjelaskan bahwa waktu itu relatif ya. Kita tahu di dalam surat Al-Hajj kalau tidak salah mungkin Gus Wahid ingat itu ya. Al-Hajj 47 kalau tidak salah itu. Bahwa sehari di sisi Tuhan itu sama dengan 1.000 tahun di sisi kita kan. Ini teori relativitas Einstein ya. Memang dalam fisika itu waktu itu tergantung koordinat. Jadi tergantung posisi kita di alam semesta di mana itu periode waktu berbeda-beda ya. Jadi tergantung koordinat, posisi, dan tergantung medan gaya berat, dan tergantung betapa cepat kita bergerak ya. Jadi waktu itu relatif. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij dikatakan tadi Mas Agus juga sudah menyinggung kecepatan naik malaikat dan Jibril ke hadirat Tuhan itu kalau kecepatannya 50.000 tahun per hari lah ya, kecepatannya ya. Jadi kalau kita lihat memang waktu ini kita misteri terus terang saja ya. Kita tahu Ashabul Kahfi ya, kemudian Nabi Uzair yang tidur ratusan tahun, juga Ashabul Kahfi 300 tahun. Mereka merasanya ya cepat sekali ya. Jadi memang dari teori fisika pun banyak hal tentang waktu yang kita tidak paham ya. Apakah waktu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu lalu, waktu saat ini, dan waktu akan datang bagi kita seolah-olah berbeda. Tapi bagi Gusti Allah itu bisa melihat semuanya. Seperti kita melihat episode film, kita bisa melihat dari awal sampai akhir kita rewind ya. Yang bisa begitu cuma Gusti Allah. Sebagai manusia kita tidak bisa karena kita di dalam sistem waktu tersebut, di dalam layar film itu. Tapi yang berada di luar ruang waktu, yaitu Gusti Allah itu kan berada di luar ruang waktu, tidak tergantung ruang waktu. Itu semuanya bisa ya yang kemarin, saat ini dan akan datang itu terbuka ya. Nah, memang ada wali-wali Allah yang diberikan ilmu oleh Gusti Allah bisa melihat masa depan, tapi itu pun tidak banyak ya. Itu hanya dengan izin Allah ya. Rasulullah juga dengan izin Allah. Bahkan kalau kita lihat cerita-cerita Isra Mi'raj kan ada yang menarik ya. Eh, Kanjeng Nabi itu misalnya bisa mendengar suara terompah Bilal di dalam surga. Padahal kan Bilalnya masih hidup. Kemudian surga, nah pertanyaannya surga itu sudah ada atau belum? Nah ini kan kita nggak tahu ya. Ada yang mengatakan sudah, ada yang bagaimana? Nah walau alam, ini kita tidak paham ya. Kemudian Kanjeng Nabi melihat istananya Sayyidina Umar dan di sana ada seorang wanita. Jadi ini waktu yang tidak bisa kita tahu ini ya. Rasulullah melihat waktu-waktu di masa depan, tetapi dia kemudian kembali lagi, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke dunia, masuk lagi ke ruang sistem waktu kita ya, sistem waktu di Makkah Madinah. Tapi waktu beliau Isra Mi'raj bertemu dengan para nabi-nabi, ruh para nabi di berbagai lapisan alam semesta, secara fisika itu pasti sistem waktunya sudah berbeda ya. Apalagi begitu menceritakan surga neraka, nah ini sistem waktunya tidak match dengan kita. Nah, walau alam kita tidak paham ini ya.
Karena memang ilmu Gusti Allah itu jauh lebih banyak dari ilmu kita saat ini ya. Al-Quran mengatakan kan kalau 7 lautan jadi tinta, eh, kita menuliskan ilmu Gusti Allah tidak habis ya. Makanya kalau saya pribadi tidak terlalu terpesona juga dengan misalnya sekarang artificial intelligence, uh, ChatGPT 4.0, blockchain, big data analysis ya, we can name it ya. Saya bilang ya itu perkembangan teknologi memang pesat ya. Tapi saya yakin dibandingkan ilmu Allah, dibandingkan otak saya yang diciptakan Allah itu, saya yakin otak saya itu akan lebih baik daripada artificial intelligence. Kalau saya bisa menggunakan dengan baik ya. Original intelligence saya diciptakan oleh Gusti Allah. Saya yakin itu lebih baik dari artificial intelligence. Tetapi artificial intelligence juga diciptakan oleh Gusti Allah ya. Jadi kita saling memanfaatkan ya ininya ya. Jadi masalah waktu pun kalau saya menurut saya yang penting itu adalah mengisinya ya. Tadi Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian sudah mengatakan di surat Al-Asr itu dikatakan kita merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling nasihat menasihati ya. Seperti Prof. Imam katakan ya kita seperti manusia langit diturunkan ke bumi, kembali lagi nantinya kan ke surga insya Allah ya. Tentunya selama di bumi ya kita harus beriman, beramal, saling menasehati agar kembali lagi ya bermanfaat untuk sesama ya. Jadi menurut saya memang tantangan zaman sekarang itu adalah time management ya. Itu saya pikir tadi rekan-rekan sudah mengatakan semua, Gus Wahid juga time management ini kita yang selalu selalu saya pribadi selalu merasa saya pun punya masalah ya. Dan problem dari time management kita karena ada juga di sekeliling kita ini ya syaiton dan teman-temannya ya, Bani Syaiton, iblis dan keturunannya ya tadi, hawa nafsu kita, lingkungan kita. Nah, ini memang tidak mudah ya. Memanage waktu di zaman digital saat ini menurut saya tantangannya ini berat sekali ya. Saya sendiri merasakan ya, habis waktu kita untuk kadang-kadang sekarang ini habis untuk WhatsApp, habis untuk nonton TikTok, nonton Facebook, melihat perdebatan orang di media sosial dan segala macam. Nampaknya menarik ya. Dan ini yang saya kadang-kadang juga introspeksi. Kenapa kalau saya sholat tahajud segala macam ngaji gitu rasanya setengah jam aja udah lama sekali gitu ya. Udah bosen kadang-kadang tuh pengen cepet aja selesai gitu ya. Tetapi kalau nonton film gitu ya, nonton video segala macam 1 jam, 2 jam, 3 jam itu dijabanin istilah orang Betawi ya. Kita ikutin terus ya. Saya kadang-kadang baru teringatnya sudah Masya Allah, astagfirullah ya. Kita juga dosen kadang-kadang sibuk, kita ya sibuk nulis paper, ini itu ya memang bagus sih ya. Nulis paper, ngejar Q1, pengen jadi guru besar, segala macam. Tapi lama-lama hilang saja ya. Jadi saya melihatnya ini seperti narsisme sekarang ini kalau di dunia dosen, kalau menurut saya banyak dosen itu dihinggapi narsisme akademik ya. Ingin banyak-banyakan Q1, ingin banyak-banyakan paper Scopus gitu ya. Ujung-ujungnya ingin dapat insentif lebih dan segala macam ya. Waktu sholat ditabrak, segala macam ini itu ya. Akhlak adab juga ditabrak. Nah ini menurut saya juga penggunaan waktu yang nggak pas itu ya. Jadi menurut saya memang kita harus kembali ke ajaran-ajaran Islam lah ya. Kalau saya melihat dalam pengisian waktu itu Quran sudah jelas petunjuk-petunjuknya, Kanjeng Nabi itu sudah jelas ya. Para alim ulama, ulama-ulama salaf, ulama-ulama modern sampai saat ini, kiai-kiai juga di pesantren sudah jelas ya. Jadi bagaimana sekarang tantangannya menurut saya nih Gus Wahid dan teman-teman, kita mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan kemajuan aktivitas di dunia digital modern saat ini, nih bagaimana caranya agar kita tidak kita apa ya bisa mengikuti perkembangan zaman
tapi kita tidak kehilangan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ciri keislaman seorang itu baik, dia menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, nah saya mulai berpikir apakah baca WhatsApp tiap hari itu bermanfaat gitu ya? Apakah di Facebook tiap hari bermanfaat, di Instagram tiap hari bermanfaat, dibaca X itu apa bermanfaat ya? Memang ada sedikit manfaat segala macam, tapi kadang-kadang malah bikin panas kepala dan hati jadi kotor gitu ya. Nah, kadang-kadang saya jadi mulai berpikir ini, Gus Wai dan rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya manajemen waktu yang Islami di era digital 4.0 ya. Jadi itu mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama lah. Itu saja Gus Wahid. Mohon maaf ini jadi kelihatan seperti curhat ya. Terima kasih. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Prof. Hasanuddin, sangat menginspirasi kita semua.